wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Oke, hari ini Ibu mau tanya dulu. Pekan kemarin apa yang sudah kita bahas? Ya, betul. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang perlawanan terhadap imperialisme dan juga kolonialisme di negara kita. Ya, hari ini kita akan sama-sama lihat bahwa ternyata setelah kemarin perlawanan itu yang bersifat kedaerahan, yang masing-masing itu hanya ingin berusaha untuk kemerdekaan daerah masing-masing, ternyata sulit ya bagi kita untuk mendapat kemerdekaan. Hari ini kita akan bahas mengenai tumbuh kembangnya semangat kebangsaan. Oke, silakan, selamat disimak. Baik, tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah menjelaskan tumbuh dan kembangnya semangat kebangsaan. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya bisa akhirnya tumbuh semangat untuk kebangsaan ini. Ya, setelah kemarin berkaca dan melihat bahwa ternyata ketika perjuangan itu lebih bersifat kedaerahan saja, maka ternyata sangat sulit bagi kita, bagi masyarakat terutama, untuk mendapatkan kebebasan dari tangan para penjajah ya, karena memang mereka sengaja untuk memecah belah sehingga yang ada ketika masing-masing pihak itu ingin membela kepentingannya, maka tidak akan bisa terwujud kemerdekaan itu. Dalam Al-Anfal ayat ke-46, Allah berfirman, "Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Inilah yang menjadi salah satu landasan kenapa akhirnya para pejuang itu mereka menginginkan supaya bisa bahwa kemerdekaan itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah angan-angan, tetapi mereka ingin benar-benar mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Yang tadinya hanya bersifat kedaerahan, akhirnya mereka pun memikirkan bagaimana caranya supaya kemerdekaan itu bisa kembali bisa didapatkan oleh rakyat kita, oleh rakyat Indonesia, maka mereka pun menumbuhkan sikap kebangsaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia itu ya. Kemudian lihat juga apa saja organisasi pergerakan nasional Indonesia. Mungkin hanya sampai di sini. Untuk nomor 3 dan nomor 4 itu akan kita bahas pada pekan depan. Latar belakang yang pertama ternyata itu adalah dengan adanya perluasan pendidikan ya. Di sini merupakan hal positif yang dirasakan oleh bangsa kita. Dengan adanya pendidikan ini, maka tertanam pengetahuan dan kesadaran nasionalisme dari bangsa Indonesia. Yang kedua itu adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kalau kita lihat ternyata bahwa salah satu penyebab kegagalan perjuangan memang perlawanan yang bersifat kedaerahan. Artinya di sini seperti adanya perlawanan Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin dan juga tokoh lainnya. Di sini sangat mudah ditaklukkan oleh Belanda dikarenakan karena masih bersifat untuk memperjuangkan daerahnya masing-masing. Yang ketiga adanya rasa senasib sepenanggungan, di mana di sini mempengaruhi perubahan politik dan juga ekonomi serta sosial bangsa Indonesia. Nah, tekanan dari pemerintah Belanda memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang terjajah. Nah, ini mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dan pergerakan dalam kebangsaan Indonesia. Yang keempat itu adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, di mana organisasi pergerakan tidak muncul begitu saja ya, awalnya masih hanya bersifat etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Tapi akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Selanjutnya berkembangnya berbagai paham baru. Nah, paham-paham baru itu seperti adanya pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme tentu menjadi salah satu pendorong dari pergerakan nasional Indonesia. Dan yang tak kalah penting adalah berbagai peristiwa serta pengaruh dari luar negeri. Ya, di situ adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Di sini membuktikan bahwa tentara Jepang itu berhasil mengalahkan Rusia, menjadi inspirasi bagi negara lain bahwa orang Asia pun bisa mengalahkan bangsa Barat. Dan yang keduanya adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara.
Nah, dengan berkembangnya nasionalisme ini, maka banyak para tokoh yang memberikan pengaruh positif dan akhirnya perjuangan Indonesia pun bisa berlanjut. Ya, dengan latar belakang tadi, akhirnya bangsa Indonesia, terutama kaum muda, mereka pun terpanggil, terutama ketika di awal tanggal 20 Mei 1908 itu merupakan hari lahir Budi Utomo. Di sini merupakan organisasi modern yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya juga ada indisium partai, kemudian Perhimpunan Indonesia, dan yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia. Nah, selain 5 organisasi di atas, masih banyak sebetulnya ya. Sebagai contoh, ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian juga ada Gerindo. Nah, masing-masing golongan nasionalis yang mencoba menggunakan Foxtrot sebagai media perjuangan nasional. Nah, dengan tujuan tentunya adalah memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia. Para penggerak organisasi modern ini merupakan pemuda terpelajar dan juga terdidik. Nah, ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan tulang punggung pergerakan nasional. Nah, di sini berarti kalian juga sebagai pemuda masa sekarang yang tentunya memiliki kewajiban untuk masa depan yang lebih baik lagi untuk meneruskan cita-cita dari para pejuang kita. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama ketahui mulai dari latar belakang dari kebangkitan atau tumbuh kembangnya kebangsaan ini. Kemudian juga ternyata bahwa tumbuh kembangnya itu berawal dari pendidikan. Nah, berarti di sini tugas kalian sebagai seorang pelajar harus benar-benar mengisi pendidikan itu dengan sebaik-baiknya supaya bisa meneruskan cita-cita luhur dari para pendahulu kita. Kemudian tidak lupa juga adanya atau lahirnya organisasi internasional. Oke, itu saja mungkin. Silahkan untuk tugas pertemuan kita kali ini kalian tuliskan beberapa organisasi dan juga siapa sajakah tokoh pencetus dari organisasi nasional tersebut. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.